Hong Kong terletak di pesisir tenggara Tiongkok, berbatasan dengan Laut Tiongkok Selatan di sebelah selatan dan Provinsi Guangdong di utara. Kota ini terdiri dari 3 wilayah utama, yaitu Pulau Hong Kong, Semenanjung Kowloon, dan wilayah baru, dengan lebih dari 260 pulau kecil. Namun sebelum kita membahas topik ini lebih lanjut, dengan rendah hati, saya memohon kepada saudaraku sekalian, untuk pencet dulu tombol subscribe-nya. Kalau sudah diklik subscribe-nya, maka saya ucapkan berlimpah terima kasih dan mari kita lanjut. Hong Kong merupakan bekas koloni Inggris yang diserahkan kembali kepada Tiongkok pada tahun 1997. Sebelumnya, kota ini dikuasai Inggris sejak 1842 setelah Perjanjian Nanking. Sejarah kolonialnya memengaruhi perkembangan kota sebagai pusat perdagangan dan keuangan. Sebagai daerah administratif khusus, SAR, Tiongkok, Hong Kong memiliki sistem politik, hukum, dan ekonomi yang berbeda berdasarkan prinsip, satu negara, dua sistem. Sistem ini memberi otonomi yang lebih luas dibandingkan wilayah lain di Tiongkok. Pemerintahan Hong Kong dipimpin oleh seorang kepala eksekutif yang dipilih oleh Komite Pemilih. Dewan Legislatif Hong Kong memiliki peran penting dalam mengesahkan undang-undang dan mengawasi pemerintahan. Hong Kong memiliki populasi sekitar 7,5 juta jiwa, menjadikannya salah satu kota dengan kepadatan penduduk tertinggi di dunia. Mayoritas penduduknya adalah etnis Tionghoa, dengan komunitas ekspatriat dari berbagai negara. Bahasa resmi di Hong Kong adalah Kantonis dan Inggris. Penggunaan bahasa Inggris mencerminkan warisan kolonial dan pentingnya Hong Kong sebagai pusat internasional. Ekonomi Hong Kong dikenal sebagai salah satu yang paling bebas di dunia, berbasis pada perdagangan, jasa keuangan, dan pariwisata. Kota ini juga menjadi pusat keuangan global dengan pasar saham besar dan lingkungan bisnis yang ramah. Hong Kong adalah rumah bagi banyak bank dan perusahaan multinasional. Infrastruktur keuangannya yang maju menjadikannya salah satu dari 3 pusat keuangan terbesar dunia, bersama dengan London dan New York. Pelabuhan Hong Kong adalah salah satu pelabuhan kontainer tersibuk di dunia, mendukung perannya sebagai pintu gerbang perdagangan ke Tiongkok dan wilayah Asia lainnya. Hong Kong adalah destinasi wisata populer dengan atraksi seperti Victoria Peak, Disneyland Hong Kong, dan Tsim Sha Tsui. Wisatawan juga tertarik dengan budaya unik yang menggabungkan tradisi Tionghoa dan pengaruh Barat. Sistem transportasi Hong Kong sangat efisien, mencakup MTR, kereta bawah tanah, tram, bus, dan feri. Jaringan transportasi publiknya adalah salah satu yang terbaik di dunia. Kota ini dikenal dengan gedung pencakar langitnya yang ikonik, seperti International Commerce Center, ICC, dan Tu International Finance Center, IFC, dengan lahan terbatas. Arsitektur vertikal menjadi solusi utama. Hong Kong memiliki sistem pendidikan yang maju dengan beberapa universitas terkemuka di dunia, seperti University of Hong Kong, HKU, dan Chinese University of Hong Kong, CUHK. Budaya Hong Kong adalah perpaduan tradisi Tionghoa, khususnya dari wilayah Guangdong, dengan pengaruh Barat. Festival tradisional seperti Tahun Baru Imlek dan Festival Pertengahan Musim Gugur dirayakan secara luas. Hong Kong dikenal sebagai surga makanan, dengan ragam kuliner seperti dimsum, seafood, dan makanan jalanan. Kota ini juga memiliki restoran berbintang Michelin yang terkenal. Hong Kong adalah pusat industri film Asia, yang menghasilkan bintang terkenal seperti Bruce Lee dan Jackie Chan. Industri musik Kanton juga memiliki pengaruh besar di kawasan Asia. Meski dikenal sebagai kota metropolitan, Hong Kong memiliki banyak taman dan area hijau, seperti Taman Kowloon dan Taman Victoria, serta cagar alam seperti Sai Kung dan Pulau Lantau. Mayoritas penduduknya menganut agama Buddha, Taoisme, atau Konfusianisme. Ada juga komunitas kecil Kristen, Muslim, Hindu, dan Sikh. Hong Kong menghadapi tantangan kesenjangan sosial yang signifikan, dengan perbedaan yang mencolok antara golongan kaya dan miskin. Banyak penduduk tinggal di apartemen sempit yang disebut rumah peti. Harga properti di Hong Kong adalah yang tertinggi di dunia, membuat kepemilikan rumah menjadi sulit bagi banyak warga. Hal ini menjadi salah satu isu sosial utama di kota ini. Dengan bandara internasional modern, Hong Kong International Airport, Cek Lap Kok, dan pelabuhan yang maju,
kota ini memiliki infrastruktur kelas dunia. Hubungan Hong Kong dengan pemerintah pusat Tiongkok kadang mengalami ketegangan, terutama terkait kebebasan politik dan otonomi yang dijanjikan dalam deklarasi bersama Sino-Britania. Hong Kong telah menyaksikan berbagai gerakan demokrasi, seperti protes, payung, pada 2014 dan demonstrasi besar-besaran pada 2019, yang dipicu oleh kekhawatiran terhadap intervensi Beijing. Kota ini sedang bertransformasi menjadi pusat teknologi dan inovasi, dengan investasi besar dalam penelitian dan pengembangan, termasuk di kawasan seperti Cyberport dan Science Park. Hong Kong memiliki sektor kreatif yang berkembang pesat, termasuk desain, seni, dan media. Acara seni seperti Art Basel Hong Kong menarik perhatian global. Hong Kong memiliki tradisi olahraga yang kuat, termasuk rugby, bulu tangkis, dan olahraga air. Acara tahunan seperti Hong Kong Sevens sangat populer. Hong Kong memiliki iklim subtropis, dengan musim panas yang panas dan lembab, serta musim dingin yang sejuk dan kering. Kota ini dikenal sebagai salah satu tempat teraman di dunia dengan tingkat kejahatan yang rendah, meskipun ada peningkatan ketegangan sosial dalam beberapa tahun terakhir. Hong Kong sedang berupaya meningkatkan keberlanjutan lingkungan melalui inisiatif seperti energi terbarukan, pengelolaan limbah, dan pelestarian alam. Dengan tantangan sosial, politik, dan ekonomi yang kompleks, Hong Kong terus mencari cara untuk mempertahankan statusnya sebagai pusat global sambil menjaga identitas uniknya.